على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام صلوات الله يا حبيب سلام الله عليك أشرق البدر علينا وانتقت منه البدور مثل حسن ومرائنا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إرسل وولي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada walik dan kepada seluruh jamaah untuk dipersilakan duduk kembali. Maaf Pak ya. Alhamdulillah, ucapan terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Sultan dari Binjai yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran beserta salawat. Semoga acara kita pada malam yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara selanjutnya, kata-kata sambutan dari Sahibul Bait, mewakili Sahibul Bait, yaitu sebagaimana disampaikan oleh adik beliau yaitu Tunku Agus Ramadan untuk mewakili Ahlul Bait pada malam yang berbahagia ini. Kepada Tunku Agus dan pada waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, Abuya Syekh Abuya Syekh Muhammad Dawali Al-Khalidi. Beliau seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah, juga baru-baru ini dikukuhkan oleh Gubernur Aceh sebagai wali agama Aceh yang sudah malang melintang seluruh Asia Tenggara ini menyempurnakan syariat dan agama agar kita senantiasa dibimbing untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan kepada Abuya semoga disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya sehingga kita di kota Medan ini dapat berkumpul untuk bersama beliau. Dan juga yang saya muliakan juga bagaimana biasanya istri beliau kemudian Hajah Naili Suryati juga Rusmiyati dan juga seluruh anak-anak beliau baik yang laki-laki maupun yang perempuan.
dan juga yang saya hormati para jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang sudah hadir di tempat yang berbahagia ini, di Racik Kopi Jalan Merak ini, dan juga Romi Beton. Jadi Racik Kopi ini Bapak-bapak Ibu ada juga di Jalan Merak, juga di Binjai, di dekat Terminal Binjai. Saya mewakili Bang Ronald Mirda, juga Kak Ayu selaku istri beliau, mengucapkan ribuan terima kasih kepada juga majelis pengajian yang sudah hadir, kepada Bapak Ustaz Nazarudin, Ustaz Gubernur Binjai, dan juga kepada Ustaz Jawari, MUI Deli Serdang, dan seluruh jamaah yang telah hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, di tempat yang berbahagia ini. Juga kepada chairnya Adin, luar biasa kuah belangongnya. Sudah berapa kilo chairnya Adin? Berapa kilo kuah belangong? Oh iya, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah mencicipi juga kuah belangong dari chefnya Adin. Juga saya ucapkan terima kasih kepada karyawan dan karyawati Racik Kopi, dan juga yang terkhusus yang dimuliakan oleh Allah, atas terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Haji Walid Kapri Wali, yang juga malam ini beliau akan memimpin zikir serta doa dan khususnya menyampaikan tausiah tauhid tasawuf pada kita semua, dengan harapan Racik Kopi ini dan juga Romi Beton ini Allah berkahi dengan keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan keberkahan Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Racik Kopi dan Romi Beton ini maju, berkah, dan dapat berkasih sayang kepada seluruh umat yang ada di dunia ini. Kami doakan ke depan akan membuat acara yang lebih besar lagi mungkin Bapak Ibu. Mungkin saya siap sekarang. Jadi kita doakan Romi Beton ini dan Racik Kopi ini menjadi wadah untuk mensiarkan agama. Dan juga Allah bukakan pintu hidayah kepada seluruh saudara-saudara saya, khususnya yang Yosef dan Randy, dan kawan-kawan semua yang hadir, Bang Ronald dan seluruh keluarga. Allah ampunkan seluruh dosanya, dan juga Allah berikan hidayah dan petunjuk, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, banyak salahnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Agus yang telah menyampaikan sepatah dua kata mewakili, yaitu Ahlul Bait pada malam yang berbahagia ini. Juga mohon maaf, ucapan terima kasih yang telah dapat berhadir bersama kita, yaitu anggota DPRK, anggota DPRD tingkat 1 yang telah berhadir pada malam berbahagia ini berasal dari Binjai, yaitu Gubernur Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang ada di hadapan kita. Juga kepada Wali Nanggro dari Pemiang, ucapan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sepatah dua kata dari MUI Deli Serdang disampaikan oleh Ustadz Yani Baharudin. Kepada Ustadz, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Cek son. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Ekonomi baik dan sehat juga ya? Alhamdulillah. Berkat Abu ya sehat dan baik.
Yang kami muliakan tentunya Abuya Syekh dan Wali Al-Khalidi di Syekhisi Abuya Muhammad Mudawali Al-Khalidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adat ini, kita doakan senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani dan senantiasa memberikan kita petunjuknya dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kami hormati para tuan-tuan guru sekalian yang berhadir pada kesempatan malam hari ini. Ada Ustaz Najarudin, ada Ustaz Ali, ada anggota Dewan Sumatera Utara, dan saudara-saudara sekalian. Yang kami muliakan juga ahlan wa sahlan di Kudung itu Wali Haji Fakhri Wali Sarjana Hukum Islam yang pada malam hari ini bisa bersama dengan kita. Semoga malam hari ini dengan kehadiran beliau kehidupan kita menjadi tambah berkah. Dan begitu juga terkhusus tempat ini, Racik Kopi, ownernya Bang Ronald. Kita doakan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, semakin berkah dunia dan akhirat. Jangan kawin lagi. Kadang-kadang pengusaha apa ya? Itu doa itu. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam suka maupun duka, dalam sempit maupun lapang, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. La yatahalluq syai'an illa bi idznillah. Apapun tidak bisa bergerak, semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama kita adalah bersyukur, dan terus bersyukur tanpa ada keluh kesah. Walaupun realitanya manusia banyak berkeluh kesah, kaya juga berkeluh kesah, apalagi miskin. Sehat pun kadang berkeluh kesah, apalagi sakit. Inilah kadang-kadang manusia. Salawat dan salam terus kita sampaikan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari MUI Deli Serdang selaku jamaah MPTT yang berposko di Hamparan Perak Cahaya Ihsan di rumahnya Ibu Herlina, malam hari ini berkesempatan bisa bersama kita semua. Tentunya ucapan ribuan terima kasih tak terhingga kepada Bang Ronald yang telah memfasilitasi acara ini. Tadi sudah disampaikan Bang Agus, artinya ini adalah awal, bukan akhir. Bagaimana acara ini adalah permulaan, karena beberapa tarekat besar juga telah melakukan zikir di GOR, Gedung Olahraga Jalan Pancing. Nah, kenapa PTT ini belum buat? Ini masalahnya. Karena Pak Dewannya agak pelit kayaknya. Mana Pak Dewan tadi? Kenapa Pak Dewan? Karena tambah berkah ya. Iya. Iya, Binjainya. Waktu itu kita buat di Binjai. Ya, kita buat di Binjai insyaallah. Agar Binjai lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Dewan kita doakan jadi wali kota. Amin. Menggantikan Tengku Amir Hamzah. Cocok? Cocok nggak? Cocok. Tanggung jangan. Macam nggak mau deh. Coba. Harapan kami acara ini tentunya peringatan Maulid. Bagaimana kita mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ini majelis ilmu. Kata-kata ahli hikmah menegaskan laulal ilmu lakana an-nas kal bahaim. Kalau tanpa ilmu, manusia ini akan seperti binatang ternak. Maka majelis ini haruslah kita hormati. Dan bagaimana semakin hari semakin besar. Saat Imam Syafi'i datang kepada gurunya Imam Waqi menyatakan bahwa dia sulit menghafal.
Gurunya Imam Waqi menyatakan engkau telah melakukan perbuatan maksiat. Maka kata Imam Syafi'i, muda saat itu fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Bahwasanya ilmu itu adalah nur Allah, dan nur Allah itu nggak bisa masuk ke dalam hati sanubari setiap manusia kalau manusia itu senantiasa dalam kemaksiatan. Kenapa manusia dalam kemaksiatan? Karena minimnya acara-acara majelis ilmu. Maka untuk itu majelis-majelis ini harus betul-betul menjadi syiar. Dan posko-posko tadi saya dengar bagaimana Medan belum ada, Deli Serdang masih di Ampera, dan kekuatannya masih di Sumatera Utara dan di Binjai. Ada tuan guru kita Samuel, jadi panitia dia kita maksud. Jadi untuk itu sambutan ini kita berharap ini bukan yang pertama. Majelis ini terus kita besarkan karena kita khawatir tentang dewan itu, pemerintahan itu. Pak Dewan inilah bagaimana tahu situasi pengelolaan APBD. Terkadang anggota dewan ini terikat kakinya oleh bandar, pemilik modal, sehingga tak bunyi dia. Bagaimana menghadang, memfilter bandar-bandar narkoba, cukong, toki-toki, yang bandar-bandar itu. Karena dia terikat. Untuk itu, bagaimana ilmu iman ini yang disampaikan guru kita Abu Syekh Amran Wali ini menyebar dan masuk ke sanubari setiap manusia, tentunya dalam rangka menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kami mohon maaf tentunya selaku masyarakat Sumatera Utara kepada Wali Haji Fakhri Wali, mungkin atas nama kita semua lah, dalam penyambutan, dalam sikap perilaku yang mungkin kurang pada tempatnya. Jadi kami mohon maaf atas mungkin yang tidak cocok di hati. Dari awal kami sampaikan mungkin agar tidak ada kesan yang di bawah tidak baik. Di akhir kita doakan, karena saya dengar tadi bahwa Wali akan berangkat umroh. Maka kita doakan bagaimana umroh ini umroh yang makbulah, dan kita titip salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Walid Bahri agar kita juga akan bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik di alam mimpi, alam nyata, dan di akhirat berkat Abuya Syekh Amran Wali. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Allah jemaah sekalian saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada MUI kita bersama dari Deli Serdang yang telah menyampaikan sepatah dua kata pada malam yang berbahagia. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada MUI kita bersama dari Deli Serdang yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Untuk acara selanjutnya yaitu menyampaikan sepatah kata dari MPTTI Sumatera Utara Medan oleh Ustadz Nadaruddin. Kepada Ustadz, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai,
guru rohani kita Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi Naqsabandi bersama keluarganya. Yang sama-sama kita cintai adalah anak Abuya yang hadir pada malam hari ini, yang ikut memberikan pencerahan terhadap kita tentang perkembangan rohani kita, yaitu akhina Syekh Walid Fikri. Yang kami muliakan abangda kami, siapa nama abangda lupa saya, Ali Nafiah Harahap. Maklum dah tua Pak ya, ditambah pula istri baru berangkat umrah semalam, jadi sering lupa saja. Yang saya hormati adalah abangda kami juga Dewan, yang harapan kita dengan adanya umara, insya Allah MPTT di Sumatera Utara akan bisa berkembang jaya dan bangkit kembali. Jadi selama hari ini MPTT di Sumatera Utara antara diterima sama tidak, Wali. Diterima pun belum tentu 100%. Dikatakan tidak diterima pun juga tidak. Jadi harapan kami ke depannya, kami menyarankan kepada saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, yakin dengan seyakin-yakinnya MPTT bukanlah ajaran yang sesat. Karena saya sudah mengkaji dan saya termasuk adalah Majelis Ulama Sumatera Utara, dan saya juga adalah alumni dari Timur Tengah. Pernah saya datang ke sana ke PAUK. Yang saya dengar yang pertama adalah zikir kalimat Allah. Orang yang berzikir hati pasti akan tenang. Tadi nggak ada ajaran sesat. Lalu bagaimana ada orang menyampaikan ini ajaran sesat? Itu pendapat yang keliru. Yang satu memahami adalah secara kontekstual fikih. Yang kita pelajari ini adalah ilmu rasa tasawuf, bukan ilmu baca, ilmu rasa. Tadi malam saya konsultasi dengan seorang profesor tamatan dari Malaysia. Ada pendapat ulama mengatakannya, kalau ini disampaikan di Sumatera Utara, mungkin orang mengatakan kita gilo. Gilo, tahu gilo? Apa disampaikan ulama tersebut? Saya tidak mau menyembah Allah, katanya. Ya kalau Allah belum saya lihat di jaibi di kantong saya, itu bagaimana pula? Andaikan kaji ini dibuka di Sumatera Utara, orang yang nggak sampai kajinya di situ, bagaimana mereka menanggapi ini? Ini yang perlu kita kaji kembali. Jadi mari kita bersama-sama di Sumatera Utara mengembangkan MPTT ini, Majelis Pengkajian Tasawuf. Dasarnya adalah ahli sunnah wal jamaah, yang tidak ada bertentangan dengan sunnah dan hadis, yang tidak ada bertentangan dengan kitabullah, yang tidak ada bertentangan dengan pendapat para ulama. Kalau kita sudah mencintai MPTT ini, Bu, yakin Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang berlipat-lipat ganda. Dan hormat kami juga kepada abangda kami, namanya lupa juga saya, siapa namanya ya, Bang Ronald ya. Tadi Mui mendoakan mudah-mudahan jangan bertambah istrinya, tapi harapan saya bertambah. Kenapa? Sekarang banyak janda-janda, Bu. Di dalam ilmu perjandaan, janda terbagi 3. Yang pertama janda kombang namanya, yang kedua janda kuncup, yang ketiga janda lombok. Jadi mudah-mudahan saja semakin banyak berkembang usaha beliau, amin, maka banyak nanti membantu orang-orang Islam, yang terutama membantu para janda yang lemah. Nah, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan saja pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi, sebagaimana ulama mengungkapkan, man azzama maulidin nabi faqad azzamal Islam. Barang siapa memuliakan maulid nabi, kata ulama, maka orang tersebut memuliakan Islam. Termasuk kita pada malam hari ini
memuliakan Islam. Ya, amin Allahumma amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Nadaruddin yang sebagaimana pakar tauhid tasawuf MPTTI di Sumatera Utara. Untuk selanjutnya, kata-kata sambutan dari Tunku Sadri MPTTI Aceh beserta pembacaan makalah dan sedikit menyampaikan perkembangan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Aceh kepada Tunku Sadri. Tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembimbing rohaniyah kita bersama Hadratus Syekh Abuya Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta Inya dan Ummi dan seluruh keluarga Abuya sekalian. Juga yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah hadir bersama kita Walid Haji Fakri Wali beserta rombongan yang datang jauh-jauh diutus oleh Abuya dari Aceh Selatan hingga ke Kota Medan. Juga yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita para ustadz-ustadz, Ustadz Nazaruddin, Ustadz Ali, MUI dari Serdang, dan juga gubernur dari Kota Binjai, juga yang istimewa kepada Bang Ronald beserta keluarga yang luar biasa ya, bapak-bapak, ibu-ibu telah membuat acara yang sebegini rupa. Juga untuk menghematkan waktu, baiklah kami Walid dari Aceh Tamiang ada 2 mobil jumbo ADT. Satu ADT yang dibawa oleh Wali Nanggro Bandar Khalifah beserta rekan-rekan. Satu rombongan lagi yang dibawa oleh Ibu Rahmah beserta rekan-rekan. Adapun kami beserta Bapak Polisi, Bapak TNI dan Gubernur yang ada di kecamatan sana naik mobil rental. Jadi pertanyaan ataupun Walid meminta untuk saya, bapak-bapak, ibu-ibu, perkembangan yang ada di Aceh Tamiang. Maka di sana membuat hanya kecil-kecilan, terus berjalan dari kampung ke kampung, dan kami melihat bapak-bapak, ibu-ibu, jauh kami di sana kalah dengan sebab diadakan acara zikir ini di kafe Racik yang sangat mulia. Mudah-mudahan dengan doa bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa mendoakan kami,
agar kami juga di sana dapat bisa membuat seperti apa yang telah diperbuatkan oleh Bapak Ronald malam yang berbahagia ini. Padahal perencanaan kami di sana bapak-bapak, ibu-ibu cukup lama agar bisa dibuat zikir, maulid ataupun pengkajian tauhid tasawuf ini di kaki-kaki. Tapi mudah-mudahan dengan doa para ustadz-ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu dapat juga membantu perjuangan kami yang ada di sana. Adapun halnya mengenai baik sedikit dari kalangan ulama, sedikit dari kalangan MPU misalnya, ataupun sebahagian pimpinan pesantren, itu kami berjalan seperti biasa. Tapi Walid, sebenarnya sistem yang kami perbuat mudah. Itu kalau memang dihujah ataupun bagaimana, itu biasa saya di tas itu membawa kitab insan kami. Maka colok aja kitab insan kami. Kebanyakan mereka menilai sesuatu barang yang belum pernah mereka lihat. Jadi untuk menghematkan waktu kita terus berjalan, dan saya pun membaca makalah karena waktu sudah larut malam. Adapun makalah ini yang berjudul Bismillahirrahmanirrahim, kebahagiaan hidup. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan akan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dua ayat ini menghasung kita untuk dapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka yang mendapatkannya yang pertama dengan beriman, garis miring berakidah. Tidak lepas batin kita dengan keberadaan Allah dan Rasulnya. Untuk mendapatkan yang kedua, kita dapat mematuhi perintah dan larangan sebagai tanda kita budak Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita dapat berakhlak dengan menghilangkan penyakit nafsu, kesombongan dan kedengkian, agar kita tawadu dan sabar dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang keempat, kita lepas dari sangkutan alam. Kita dapat hidup bersama Allah di mana kita berada, baik dalam kita beribadah maupun di dalam kita bermuamalah. Maka inilah orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan orang yang punya duit yang banyak, pangkat yang tinggi, bukan, dan pengaruh dalam masyarakat. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perjuangan bagi anggota tauhid tasawuf agar kita dapat hidup yang madani ataupun hidup yang medani,
membawa keberkahan di mana kita berada. Apakah Anda dapat berjuang pada diri Anda, keluarga dan masyarakat di sekeliling Anda? Wallahu alam bissawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalam hadratu Syekh Abuya Haji Amran Wali Al-Khalidi. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Begitu banyaknya kekurangan, lebih-lebih khusus dari penghormatan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, ataupun yang kurang berkenan pada hati bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon diperbanyak maaf. Udah dimaafkan ibu-ibu, bapak-bapak, sekian oleh dan para ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Satri yang dari Tomiang yang telah membacakan makalah Abuya beserta menyampaikan perkembangan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Aceh pada malam yang berbahagia ini. Untuk acara selanjutnya, penyampaian sepatah kata di dalam perjuangan oleh Ustadz Ali kita bersama. Kepada Ustadz Ali, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan, Wali Fakhri yang meminta saya memberikan sepatah kata, padahal tak ada masuk dalam list protokol Bapak Ibu, mohon maaf, saya percepat saja. Salawat berangkaikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini insya Allah bertemu beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengajian Al-Haura yang hadir. Mana Kak Erna ini? Udah pulang? Terima kasih juga kepada pengajian Al-Hidayah Sumatera Utara. Berapa orang yang hadir? Ada 100. Terima kasih juga kepada pengajian Al-Wardah. Ada Al-Wardah? Udah pulang ya? Kemudian terima kasih juga kepada KPMDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Mana dia? Kurang banyak. Disuruh datang 100, yang datang 10 wali. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mau menggarisbawahi saja, tak banyak-banyak. Siapa yang belum jumpa dengan Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, pasang niat segeralah bertemu beliau. Kapan waktunya terserah Bapak Ibu sekalian. Kalau tak tahu alamatnya nanti di Sherlock sama MC. Rencanakan segera supaya kita bisa punya guru rohaniah, kita belajar zikir, belajar ilmu agama. Nanti sebelum ketemu Abuya sudah ada anak beliau di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita akan mendengarkan nasihat untuk kita semua, karena kita saat ini masuk di masa-masa yang penuh dengan
fitnah, penuh dengan cobaan yang luar biasa. Itu saja dari saya. Marilah kita dengar nasihat, bimbingan dari Walid, baik tentang maulid maupun yang lainnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Ali yang telah menyampaikan sepatah doa. Untuk acara selanjutnya yang kita nantikan yaitu kupasan Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta zikir dan doa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Walid kita bersama, Walid Haji Fakri Wali, anak daripada Abuya kita bersama. Kepada Walid, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala fi ayatin ukhra wa man ya'shu 'an dzikrir rahman wa qayyid lahu syaitana. وقال في آية أخرى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai,
dan yang sangat mencintai kita, yaitu Abuya, guru kita bersama, serta Ingat dan Umi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja, dipanjangkan umurnya, sampaikan cita-citanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati, hadir di tengah-tengah kita ada guru kita, ada Ustadz Nazaruddin, dan juga hadir di tengah-tengah kita ada guru kita Ustadz Ali, dan juga hadir di tengah-tengah kita ada guru kita Ustadz Yani Bahaidin, dan juga hadir bersama kita ada guru kita dari Aceh Tamim, Tengku Sadri, bersama dengan rombongan, di antaranya ada anggota dewan, juga yang kita hormati yaitu ada koordinator Tauhid Tasawuf Pantai Utara Timur, Tunku Andrian, dan juga yang luar biasa kawan kita ada Tengku Agus. Tengku Agus di mana-mana beliau selalu berdakwah, menceritakan Abuya, menceritakan perjalanan Abuya, menceritakan perjuangan Abuya, sehingga kita juga dapat dihasung seperti apa yang dikatakan oleh Abuya tadi melalui makalah, agar kita dapat dihasung untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, selalu menyebut-nyebut Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan. Terlebih-lebih lagi istimewa kepada Sahibul Bait yang kita saksikan pada malam ini, itu di tempat Bang Ronald bersama dengan keluarga kita dijamu dengan jamuan yang begitu istimewa, dengan pelayanan yang istimewa, hingga kita dapat berkumpul di sini. Betapa besar keberkahan untuk tempat ini. Kata Nabi SAW, kalau kita mengajak orang lain berbuat baik satu orang, umpama dia dapat kebaikan 10, kita juga dapat 10. Itu kalau satu orang. Kalau kita ajak orang lain 2 orang, jadi 10, arti kita dapat 20. Dan selanjutnya kalau kita ajak 3, 4, dan seterusnya, maka orang yang mengajak itulah yang paling banyak mendapat keberkahan. Orang yang mengajak itulah yang paling banyak mendapat kebaikan. Umpama lipat ganda daripada kebaikan-kebaikan orang yang mengikuti ajakan. Mudah-mudahan Bang Ronald disampaikan cita-citanya oleh Allah, dan juga beliau bersama dengan keluarga selalu
dapat ridha dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istimewa juga Bapak Ibu para hadirin. Tadi juga Ustadz Ali sampaikan ini banyak ya dari majelis-majelis. Ya, jadi Walid tidak dapat menyebut satu persatu, jadi dari berbagai majelis. Hebatnya kita ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, walaupun berbeda-beda, ya, tapi kita tetap sama. Ada orang bahasa sekarang mengatakan kita harus bisa kerja sama walaupun tidak sama kerja. Bisa kerja sama walaupun tidak sama kerja. Walaupun kita berbeda-beda majelis, ya. Ada majelis apa tadi? Ada majelis Al-Haura, ya. Ada majelis KPMDI, ya. Ada lagi Al-Hidayah, ya. Ada lagi tadi Al-Wardah, ya. Dan lain-lain. Jadi luar biasa, walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap sama di bawah naungan ajaran Tauhid Tasawuf, yaitu Abuya Al-Mukarram, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, bahwa kita bersyukur, terutama sekali kita bersyukur dan berterima kasih yang tak terhingganya bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya kita sebagai umat Nabi, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi-nabi sebelumnya berdoa meminta kepada Allah agar nabi-nabi sebelumnya itu dijadikan juga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Kemudian Bapak Ibu yang terhormat, bahwa kami sering sampaikan di Aceh, di tempat kami, di kampung kami, dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat di sini, bahwa nikmat yang kedua yang besar itu adalah kita bisa menjadi muridnya Abu Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi, dan juga Ustadz Nazarudin dan Ustadz Baharudin, bahwa siapa yang belum bertemu dengan Abu Ya, bercita-citalah untuk bertemu. Bercita-citalah untuk dapat bersuhbah, dapat duduk bersama dengan Abu Ya. Sebab kalau kita melihat Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita mengaji berbicara tentang kurun,
Dikata Nabi SAW, sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku. Kurun aku artinya siapa yang hidup pada masa aku, kata Nabi, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia beriman dengan Nabi. Kemudian kurun yang kedua itu kurun sahabat dan orang-orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan Rasul. Dan selanjutnya bertemu dengan orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi bahasa ini, Bapak Ibu yang terhormat, memberitahukan kepada kita bahwa pertemuan dengan orang-orang yang baik itu adalah sebuah keistimewaan. Sebagaimana yang sering kita dengar, kun ma'allah fa in lam takun ma'allah kun ma'a man kana ma'allah. Adalah kamu itu bisa bersama Allah. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, setidaknya kamu bisa bersama orang yang bersama Allah. Jadi kebersamaan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, kebersamaan kita dengan orang-orang yang mencintai Allah, kebersamaan kita dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah, kebersamaan itu adalah satu keistimewaan. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang terhormat? Karena kita dapat kita rasakan bahwa dengan kita menjadi murid Abuya, dengan kita sering bertemu dengan Abuya, terbangun hati kita untuk Allah, terbangun hati kita untuk taat dan patuh kepada Allah. Sebab banyak ulama katakan, salah satunya Amin Al-Qurdi mengatakan, sebaik-baik guru itu adalah guru apabila kamu lihat dia, apabila kamu bertemu dengan dia. Dengan guru itu kamu teringat kepada Allah. Sebab Bapak Ibu yang terhormat, pertemuan ataupun orang yang kita temui pasti akan menggiring rohani kita kepada apa yang dia cintai. Ya, Ibu. Kalau kita ini laki-laki, Bu, tapi bukan laki-laki di Medan, laki-laki di Aceh. Ini biasanya kalau sering terus dengan istri, ini akan digiring kita sebagai suami ini, digiring oleh istri itu kemana? Pertama digiring ke bakso. Ya, Ibu. Digiring kemana lagi? Ke pajak, digiring lagi ke mall, digiring lagi mencari hiasan-hiasan. Jadi kenapa? Karena kita dekat dengan istri. Kalau terus dengan istri, maka kata Abuya, boleh kita mencintai istri, tapi jangan sampai cinta kita kepada istri itu merusak cinta kita kepada Allah. Boleh kita cinta kepada suami, tapi jangan sampai cinta kita kepada suami itu merusak cinta kita kepada Allah, mengganggu cinta kita kepada Allah. Kenapa demikian, Bu? Ibu cemburu nggak? Pasti, Bu. Suami kita lirik-lirik yang lain,
Cemburu nggak? Cemburu. Kalau nggak cemburu itu tandanya nggak sayang sama suaminya. Suaminya lirik-lirik kiri, lirik-lirik kanan, pasti istri cemburu. Jangankan istri, anak pun cemburu. Kalau kita punya anak 2, kasih jajan ke abangnya lebih, ini adiknya marah. Kalau kita kasih jajan yang sama. Kalau bisa beli baju yang sama. Kita punya kawan juga cemburu. Ada kawan kita dia jumpa sama kawan yang satu lagi. Gimana kamu? Oh, saya sering ditelepon. Saya enggak. Nah, ini cemburu. Tapi perlu ibu-ibu ketahui bahwa secemburu-cemburunya yang cemburu, yang paling cemburu itu adalah Allah. Secemburu-cemburunya yang cemburu, yang paling cemburu itu Allah. Karena cemburu Allah kepada kita itu abadi, ibu. Kalau cemburu perempuan belum tentu abadi. Sebab giliran punya uang, abangku sayang. Nggak punya uang, ya Bu. Tapi cemburu Allah itu abadi. Apa kata Allah pada saat kita masuk ke dalam kubur? Apa kata Allah terakhir setelah orang yang mengantarkan kita ke alam kubur, mereka pada pulang semua. Apa kata Allah? Di mana suamimu yang katanya sehidup semati? Giliran masuk kubur, dia bilang apa? Kamu aja duluan, saya belakang. Mana sahabat teman karibmu? Mana sanak famili dan handai tolanmu? Apalagi kalau kita sebagai pejabat. Dulu rame orang nongkrong di teras rumah kita. Nunggu giliran tanda tangan kita. Tapi giliran masuk kubur, semua orang yang nongkrong-nongkrong di depan rumah kita, di teras rumah kita, mereka pada minggat semua. Hari ini kata Allah, tidak ada orang yang mau terima kamu. Tidak ada orang yang mau berbelas kasih kepada kamu. Tapi saya, kata Allah, sebagai Tuhanmu, dalam kondisi apapun, kamu, saya tetap terima. Maka cemburu Allah itu abadi, Bu. Allah paling tidak suka melihat bila di dalam ada yang lain selain ada yang lain selain Allah. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, dengan keberkahan Abuya, dengan keberkahan Tauhid Tasawuf, kita digiring oleh Abuya. Kemana digiring? Kepada apa yang dicintai oleh Abuya, yaitu Allah dan Rasul. Cobalah kita lihat, Bu, di tempat kita, di daerah kita, di negeri kita, orang semua pada sibuk terus. Kalau kita jalan-jalan ke kota, saya pernah berpikir, kok kota ini mobilnya enggak habis-habis. Baru di kota Medan, apalagi kalau kita masuk ke kota Jakarta, enggak habis-habis. Orang ini enggak habis-habis pergi kemana? Pagi mobilnya ribuan, siang mobilnya ribuan, sore mobil. Mereka pergi kemana? Kita bersyukur dididik oleh Abuya. Dan Abuya sering mengutip satu ayat. Innama u'aidzukum biwahidatin antaqumu lillah. Aku nasihati kamu satu saja.
bangunlah untuk Allah. Bangunlah untuk Allah. Jadi bagaimana kita ini, Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita bersandar kepada Allah, seperti dalam makalah tadi, kita lepas dari sangkutan alam, kita dapat hidup bersama Allah, di mana kita berada, baik dalam ibadah ataupun dalam muamalah, semuanya akan menjadi ibadah. Juga kita lihat dalam tasawuf, cukup banyak orang beramal dunia, tapi bisa jadi akhirat. Dan juga cukup banyak orang beramal akhirat, tapi jadi dunia. Ini Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kemarin saya baru pulang dari Gorontalo, Manado. 9 hari perjalanan. Jadi malam Jumat, 2 kali Jumat yang lalu berangkat dari Aceh sampai ke Aceh lagi malam Sabtu kemarin, pagi Sabtu kemarin. Jadi saya lihat, ya, syukur juga dapat singgah di posko di Jakarta, ada 2 posko. Ada posko di Cawang, posko di Bekasi, dan sampai ke Gorontalo. Di Gorontalo itu gawat, Bu. Di sana orang banyak-banyak kali istrinya. Banyak-banyak kali istrinya. Di Manado lagi gawatnya. Itu muslimnya minoritas. Minoritas. Cari warung, hampir tidak ada warung muslim. Tapi hebatnya kasih sayang Abuya sampai ke sana. Indonesia Timur. Saya naik pesawat, Bu, dari Aceh ke Jakarta 3 jam. Dari Jakarta itu ke Manado itu 3 jam, 6 jam naik pesawat. Kalau kita balik arah itu sudah sampai ke Mekah. Aceh Mekah itu 7 jam naik pesawat. Kalau Medan ke Mekah 8 jam atau lebih sedikit. Jadi begitu dari ujung Sumatera, ujung Indonesia Barat sampai ke ujung Indonesia Timur. Jadi mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Nazarudin tadi, mudah-mudahan nanti di kota Medan ini juga ada posko. Ada posko. Kenapa demikian, Bu? Apa pentingnya posko itu? Perlu, Bu, posko ini. Posko Tauhid Tasawuf ini sangat perlu. Karena, Bu, di sana kita diajarkan oleh Abu, ya. Di posko itu bagaimana kita dapat melihat kekurangan diri kita. Kalau kita di luar, kita asyik melihat kekurangan orang lain. Giliran orang punya mobil mewah, kita tuduh dia korupsi. Giliran orang punya mobilnya sudah nggak mewah, kita tuduh, oh, masih mewah mobil saya. Giliran orang garuk-garuk kepala, kita tuding, mana mungkin dia garuk-garuk kepala. Kepalanya nggak gatal. Cuma dia kasih lihat gelangnya. Ya, Bu? Hah? Kalau lihat gelangnya, dia punya gelang baru. Garuk lagi kepala. Ntar garuk. Kita nuding orang terus. Nuding kekurangan orang, kesalahan orang. Tapi kita di dalam Tauhid Tasawuf, kita di dalam posko, dididik oleh Abuya, bagaimana kita dapat melihat kekurangan diri kita. Kita melihat kesalahan kita. Kita melihat aib-aib kita. Melihat aib-aib ibadah kita. Agar benar hadap hati ini kepada Allah. Saya tertarik, Bu, ada satu nasihat Abuya. Apa kata Abuya? Jangan terlalu banyak kamu lihat orang. Nampak kekurangannya. Coba Ibu, coba lihat aja orang. Lihat aja, nanti nampak. Oh, cantik, tapi hidungnya diinjak kucing. Ya, pintar, ya, tapi giginya sumbing. Pasti nampak terus kekurangan orang. Nampak terus kekurangan orang.
Jadi makanya kata Abu ya, jangan lihat orang. Kalau lihat orang itu sebentar aja, jangan lama-lama kali. Sepintas saja, seperti kita bawa mobil, seukuran kita nggak nabrak dia udah cukup. Jangan lama-lama kali dipelontotin gitu, nggak boleh. Jadi kata Abu ya, jangan lihat orang maka nampak kekurangannya. Dan juga jangan lihat diri kita. Maka kita akan merasa lebih dari orang lain. Orang tidak boleh kita lihat, diri kita pun jangan terlalu lama-lama kita lihat. Ya Bu, kalau perempuan di Aceh Bu, ngacanya itu sampai 10 kali Bu. Ngaca terus. Saya bilang, kalau jelek 10 kali ngaca pun tetap jelek Bu. Kalau cantik, nggak ngaca-ngaca pun tetap cantik gitu. Di kamar mandi ngaca. Udah selesai mandi, masuk kamar, ngaca lagi. Mau keluar, di pintu, di samping pintu ada jendela, ngaca lagi. Waktu kita naik mobil, itu kaca spion mobil kita sudah ada yang mutar. Rupanya ada ibu tuh ngaca juga. Ngaca terus. Aku sampai ke tempat undangan, buka HP. Ngaca lagi di HP. Kalau sekarang kan bisa ngacanya di HP. Jadi saya bilang ngaca terus. Maksudnya apa? Dia mau lihat dirinya. Mau lihat penampilannya. Wah atau enggak? Saya bilang ini kalau yang jelek 10 kali ngaca pun tetap jelek. Kalau yang cantik walaupun enggak ngaca-ngaca tetap cantik. Jadi artinya apa? Yang mau kita katakan, enggak perlu terlalu lama-lama kita melihat orang lain, nampak kekurangannya, dan tidak perlu kita terlalu lama-lama melihat diri kita, merasa lebih kita dari orang lain. Lalu apa juga yang harus kita lihat? Maka lihatlah Allah. Lihatlah kekuasaan Allah. Lihatlah keagungan Allah. Lihatlah kasih sayang Allah. Kalau kita senantiasa melihat Allah, melihat kasih sayang Allah, maka selamatlah kita daripada penyakit ananiah, dan selamatlah kita daripada penyakit-penyakit nafsu. Itu Bapak Ibu yang terhormat. Ini diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang terhormat, terlebih pada malam ini kita di tempat Bang Rona memperingati Maulid. Bukan hanya sekedar kita mendengar sejarah lahirnya Nabi. Bukan hanya sekedar kita tahu bagaimana masa kecilnya Nabi, masa remajanya Nabi, masa dewasanya Nabi, sampai beliau hari-hari tuanya, sampai beliau wafat. Bukan hanya sekedar itu. Tapi ada yang terlebih penting, Pak, Bu, bagaimana kita dapat menjadikan Nabi sebagai uswah. Bagaimana kita dapat menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Kita lihat akhlak Nabi, Bu. Seperti apa yang pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Saya mencontoh Nabi. Kalau lapar, itu saya di depan. Kalau kenyang, biarlah saya belakangan. Itu akhlak Nabi. Nabi diikat perutnya, tapi beliau sempat berbagi dengan orang lain. Berbeda dengan kita. Kita punya uang banyak, punya makanan yang banyak, tidak bisa berbagi dengan orang lain. Jadi ini singkatnya kita katakan bagaimana kita dapat menjadikan Nabi itu sebagai uswah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu berdakwah bukan dengan pangkat. Berdakwah bukan dengan uang. Tapi berdakwah itu dengan akhlak. Dan Abu Yazrin katakan,
Kenapa hari ini? Hari ini Bapak Ibu yang terhormat, krisis kita hari ini Indonesia ini bukan krisis orang pintar, tapi krisis orang benar. Indonesia hari ini bukan krisis orang hebat, tapi krisis moral, krisis akhlak. Kita lihat, kita saksikan, terkadang di dalam rumah kita, terkadang di tengah-tengah masyarakat kita. Pak, Bu, hari ini Bu, yang melakukan kejahatan itu orang Muslim juga Bu. Yang melakukan kejahatan itu orang salat juga dia. Yang melakukan penipuan, korupsi dan lain sebagainya, dia salat juga Bu. Lalu salahnya di mana? Padahal Allah sudah katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah yang keji dan yang munkar. Maka Abuya katakan, di sini kesalahannya karena tipisnya iman, karena tipisnya tauhid, karena tipisnya keyakinan. Oleh karena itulah Abuya angkat kajian tauhid tasawuf. Hebatnya Pak Bu, di dalam tauhid tasawuf ini seperti laut. Orang alim bergabung dengan tauhid tasawuf, ulama bergabung dengan tauhid tasawuf, Abuya terima. Banyak kita lihat. Ada kiai, ada yang dari Jawa banyak, Kiai Zain, ada Ustaz Rahimuddin, ada yang sudah almarhum Ziyauddin, ada dari kalangan intelektual, ada profesor. Di Aceh dulu sudah almarhum ada Pak Gunawan, Profesor Gunawan. Terakhir ada Profesor Iki, bukan orang-orang bodoh. Apa kata mereka? Saya di depan Abuya, tidak berani saya pamer profesor saya, nggak ada apa-apanya dengan Abuya. Abuya menulis ini, kata cukup waktu 5 menit. Kami menulis ini perlu waktu minimal nih seminggu. Abuya setiap hari buat makan. Jadi maka unik, tauhid tasawuf ini unik. Ada ulama bergabung, Abuya terima. Masyarakat biasa bergabung, Abuya terima juga. Kemudian orang yang baik-baik bergabung, Abuya terima. Mantan penjahat pun, makanya dulu pernah orang tuding kita, orang-orang MPTD ini banyak mantan-mantan preman, banyak mantan-mantan bandit. Saya bilang betul, dia mantan, tapi sekarang nggak lagi. Dulu dia ada mantan narkoba, ada mantan penjudi. Itu seperti yang di Manado terakhir saya temui. Abuya angkat beliau ini Panglima Indonesia Timur. Saya tanya, kenapa Panglima? Karena beliau itu memang orangnya berani, kebal lagi. Beliau ngaku, Walid, saya punya istri 7. 2007 saya naik haji, 2008 tambah istri lagi. Saya insya Allah, Walid, kalau dulu saya kebal gitu. Kalau di Aceh ada debus ya. Tapi hebatnya tauhid tasawuf ini, selama saya dengan Abuya, semuanya itu sudah saya tinggal. Jadi saya tanya, sekarang masih 7 Panglima? Enggak lagi, sekarang tinggal 4. Jadi unik, Bu. Tauhid tasawuf. Jadi inilah Abuya makanya banyak. Jadi makanya Abuya selalu membimbing kita, mengajar kita, mendidik kita, terutama sekali dalam momen tauhid, dalam momen Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Allah katakan
baru kita bisa menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Liman kana yarjullaha, orang yang senantiasa mengharap Allah. Jadi maka di sini perlu ilmu ma'rifat. Maka di sini perlu ilmu tauhid. Di sini perlu kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka sedikit kita berharap kepada Allah. Lebih banyak kita berharap kepada manusia. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, yang buat kita hidup siapa? Yang buat kita mati siapa? Yang buat kita sehat? Yang buat kita sakit? Yang buat kita susah? Yang buat senang? Yang buat kita miskin? Yang buat kaya? Perlu kaya? Oh, berarti sedikit kali jawabannya. Berarti nggak perlu. Perlu kaya? Minta sama Allah. Nggak percaya? Oh, kalau percaya berarti sudah bagus. Jadi kalau percaya sudah apa? Sudah bagus. Jadi sekarang apa? Apapun keinginan kita, kita minta kepada Allah. Maka ini diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu suri toladan yang baik. Lalu siapa yang dapat mengambil suri toladan yang baik pada diri Nabi itu? Yang pertama, liman kana yarjullaha, orang yang senantiasa mengharap. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang yang senantiasa mengharap hari akhir, mengharap balasan hari akhir. Ini kriteria yang kedua. Baru dia bisa menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Allah, wa dzakarallaha katsiran. Berzikir sebanyak-banyak. Yang bisa mengambil uswah pada diri Nabi ini adalah ahli zikir. Kalau kita mengaku, boleh saja mengaku, Bu. Mengaku kita mencontoh Nabi, kita mengambil suri toladan Nabi, kita mencontoh akhlak Nabi. Mengaku pada lidah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita malas berzikir, ini pengakuan kita ini hanya di ujung bibir. Lain di bibir, lain di hati. Maka Abuya ajar kepada kita, Abuya didik kita. Bagaimana iman itu bukan hanya sekedar di ujung lidah. Lidah kita beriman kepada Allah. Akal kita juga beriman kepada Allah. Akal kita beriman, hati kita juga penuh keyakinan, ketauhidan kepada Allah. Sampai kepada roh dan sir kita. Maka bila iman ini sudah benar, maka lahirlah akhlak yang baik. Lahirlah ucapan-ucapan yang baik. Lahirlah pandangan-pandangan yang baik. Lahirlah pendengaran-pendengaran yang baik. Perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena sumbernya yang di dalam itu baik. Maka disinilah Abuya menggalakkan kita, yang Abuya buat nama dengan zikir ratib serube. Kalau bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesianya disebut dengan zikir 1000. Maksud zikir 1000 itu apa? Berzikir sebanyak-banyaknya. Bu, berzikir ini Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau katakan dalam kitabnya ini, kalau ada orang bertanya kepada kita, apa gunanya kita berzikir? Apa faedahnya berzikir? Ibnu Athaillah katakan di dalam kitab beliau, faedah berzikir itu latan hasiru. Tidak terbatas, Bu.
Berzikir ini faedahnya, kegunaannya tidak terbatas. Kalau kita punya istri cerewet, Bu, cerewet kali, bla 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 bla. Sampai mau tidur pun masih ada bla 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 bla. Mas tahu nggak tetangga kita bla 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 bla? Ataupun Pak, abang tahu nggak si Fulan itu bla 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 bla? Kita punya istri, kadang-kadang istri ini bukan teman ibadah, tapi iman, teman ngumpetin orang. Sebenarnya carilah istri. Istri ini sebagai pendamping kamu untuk berjalan kepada Allah. Makanya Nabi katakan, al-mar'atus salihah, perempuan yang saleh itu seperti burung gagak yang putih dua sayapnya. Lebih-lebih di akhir sekarang ini, di mana kita dituding hari ini, Bu. Orang yang sering majelis zikir dianggap bodoh. Orang yang sering-sering duduk-duduk seperti ini, wah, tiap malam zikir. Kemarin zikir di kampung sebelah, dizikir lagi, dizikir. Heran saya, kok bodoh kali dia? Tiap malam zikir. Ini orang-orang yang rajin berzikir sekarang, Bu, sudah dianggap bodoh. Orang-orang yang rajin berzikir sekarang, Bu, sudah dianggap kolot. Sudah dianggap aneh. Apa kata Nabi? Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam ini dianggap aneh. Orang-orang menyebut Allah itu dianggap aneh. Kenapa, Bu? Karena Allah sudah katakan seperti itu. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhir. Apabila kamu bercerita Allah, apabila kamu menyebut-nyebut Allah, maka sakitlah hati orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Apabila kamu bercerita Allah, bercerita kasih sayang Allah, bercerita keagungan Allah, bercerita tentang asma Allah, bercerita tentang berzikir kepada Allah, maka kesallah hati orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Wa idza dzukiral ladzina min dunih, apabila kamu bercerita yang lain, bercerita proyek, bercerita usaha, bercerita bisnis, dan lain-lain sebagainya, apa kata Allah? Idzan hum yastabshirun. Pada ketika itu orang-orang yang tidak beriman gembira hati. Makanya, Bu, hari ini, Bu, kita bergembiralah seperti apa kata Nabi. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Hari ini orang yang sering ke majelis, hari ini orang yang dianggap aneh, sudah dianggap asing, sudah dianggap bodoh, sudah dianggap kolot. Tunggulah, Bu, 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan, orang yang rajin ke masjid pun nanti akan dianggap aneh. Orang yang rajin ke masjid pun nanti akan dianggap asing. Orang yang rajin ke masjid pun nanti akan dianggap kolot. Itu zaman hari ini, maka dikatakan zaman ini zaman fitnah, Bu. Kenapa? Karena hari ini orang-orang yang jauh dari nilai-nilai agama, orang yang jauh daripada mencintai Allah dan Rasul, justru orang itu yang dianggap hebat. Di mana orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasul, mencintai Allah dan Rasul, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, orang-orang yang seperti itu justru malah hari ini dianggap kolot, dianggap orang bodoh. Padahal apa kata Abu Bakar? Secerdik-cerdiknya orang yang cerdik adalah orang yang bertakwa. Sepandai-pandainya orang yang paling pandai, itu adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah. Orang pandai itu, Bu, bukan yang besar pangkatnya. Orang pandai, Bu, bukan orang yang banyak uangnya. Orang pandai, Bu, bukan orang yang besar pengaruhnya. Tapi orang hebat itu, kata Abu Bakar, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling patuh kepada Allah.
orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang paling hebat. Maka oleh karena itu Bu, jadi kalau ada orang bertanya faedah zikir, istri sering cerewet, obatnya sih zikir. Saya Bu, kalau istri saya cerewet, saya zikir, nah, nanti dia pasti diam. Saya tawarin lagi, apa saya cari mikrofon? Ini mikrofon. Atau apa perlu saya kasih video? Coba terus saya video. Langsung diam. Kalau suami kita pemarah, kita banyak-banyak zikir. Insya Allah suami kita itu pemarahnya hilang. Tapi jangan satu hari aja berzikir, nggak mau dia. Harus istiqamah. Anak-anak kita juga seperti itu. Kalau anak kita sudah nggak bisa lagi begini, jawabannya Allah beri jawaban. Perbaiki dirimu, perbaiki imanmu, perbaiki akhlakmu, perbaiki ibadahmu. Kita sebagai orang tua, insya Allah Allah akan berikan kepada kita anak-anak yang saleh. Sebenarnya kenapa anak-anak kita nakal? Itu karena orang tuanya nakal. Sebab anak itu duplikat ayahnya Bu. Anak itu duplikat ibunya. Apa kata Sayyidina Ali? Mau kenal kepada orang tuanya, lihat anaknya. Kalau anaknya baik, insya Allah orang tuanya baik. Jadi kita punya anak yang bandel. Apa kata Allah? Perbaiki iman kita. Perbaiki ibadah kita. Insya Allah Bu, anak kita akan menjadi anak yang sah. Jadi bagaimana caranya kita memperbaiki iman? Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Cara memperbaiki iman ini adalah dengan sering-sering kita mengatakan la ilaha illallah. Jadi obat galau Bu juga zikir. Obat apa lagi? Obat susah zikir. Sebab seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Sekarang bukan orang miskin saja susah, orang kaya pun susah. Bukan orang yang nggak punya istri saja susah, yang sudah punya istri susah juga karena belum punya anak. Jangan kita pikir yang belum punya anak susah, yang punya anak pun susah karena anaknya nakal. Satu maling kelapa, satu maling jambu. Ntar ada pengumuman di masjid, anak kita lagi. Jadi makanya jawabannya semuanya itu sebenarnya bukan kaya miskin, bukan punya anak tidak punya anak, bukan punya istri tidak punya istri. Jawabannya sebenarnya adalah dekat kepada Allah. Jadi bagaimana melepaskan sangkutan yang ada di dalam ini Bu? Itu dengan la ilaha illallah. Biasanya lepas nih, semuanya lepas. Nggak ada lagi beban. Nggak perlu kita berpikir-pikir terlalu banyak. Bu, mau sehat badan sedikit makan. Mau selamat kita sedikit bicara. Mau kita nggak pusing sedikit berpikir. Tapi kalau mau tenang, itu harus banyak berzikir. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat. Intinya apa? Intinya tadi bagaimana kita dapat menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Yaitu dengan cara yang Allah berikan jawaban dalam ayat tadi, liman kana yarjullaha. Ini konsep tauhid sufi. Wal yaumal akhir. Ini konsep tauhid tasawuf. Wa dzakarallaha katsira. Inilah ratib serele atau berzikir sebanyak-banyak. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, sudah jam 11 kurang 5 menit. Kalau di Aceh Bu, di Aceh itu kadang-kadang kami mau ngaji tapi jangan lewat jam 11. Jadi kalau cerita duduk-duduk di warung, itu boleh sampai jam 1 nggak apa-apa. Itu di Aceh Bu. Tapi kalau ngaji jangan lewat jam 11. Jadi ini sudah jam 11 kurang 5 menit.
Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang terhormat, pertemuan kita ini pertemuan yang marhumah, dan nanti juga perpisahan kita perpisahan yang maksumah, dan mudah-mudahan ini harapan kita bukan yang terakhir, walau ini yang pertama. Ini hebat ini di kafe ini. Nah, di kafe ini, di warung ini, warungnya pun besar. Jadi mudah-mudahan ini juga kita terhibur, Bu. Jadi kata Bang Ronald, Walid, nanti saya Walid tahun depan insya Allah saya buat lagi. Ini kata Bang Ronald. Nah, ini luar biasa, Bu. Ini luar biasa ini keberkahan. Jadi kita juga sebenarnya peringatan Maulid itu tidak mesti harus di tempat-tempat besar. Di rumah kita buat juga peringatan Maulid. Jadi kita buat zikir, Bu. Di masjid-masjid, di surau, di mana-mana pun. Sebab orang yang beriman itu, kata Allah, selalu menyebut-nyebut Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam kondisi apapun, dia sebut-sebut Allah. Allah paling suka apa, Bu? Yang paling suka Allah itu kita panggil-panggil dia, Bu. Ya, Bu. Ibu dulu pernah muda nggak? Lihat HP apa? Lihat HP itu ada nggak di miss call? Ada nggak, Bu? Merasain itu, Bu? Itu 5 menit sekali lihat lagi. Ada nggak dia miss call? Bahagia kita karena dia miss call kita. Allah lebih bahagia lagi kalau kita miss call Allah. Artinya apa? Kita panggil-panggil ya Allah, ya Allah. Kita panggil, Bu. Yang paling cepat datang itu kita panggil Allah. Kita panggil istri kita belum tentu. Apalagi kalau kita panggil suami kita, Bu. Gimana sekarang? Udah dekat nih, kemudian dia masih jauh. Bohongin kita terus. Ya, Bu. Kok lama kali macet katanya, padahal enggak. Kita panggil yang paling cepat datang, kita panggil itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, paling cepat. Uzukuruni, sebutlah olehmu namaku, maka aku akan sebut namamu. Sebenarnya panjang lagi nih, Bu. Panjang lagi. Hebatnya, Bu, orang berzikir ini singkat saja. Gitu, boleh tambah 5 menit lagi. Tambah 5 menit lagi. Jadi ada Allah itu bukan banyak malaikatnya. Ya, minta maaf tambah 5 menit lagi. Malaikat Allah itu banyak, Bu. Tapi ada sekelompok malaikat Allah ciptakan itu sebagai malaikat jalan-jalan, ya. Kerja malaikat ini kalau kata orang Malaysia, kerja malaikat ini pusing-pusing. Pusing-pusing maksudnya jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu tugasnya apa? Tugasnya jalan-jalan ini, malaikat ini ditugaskan oleh Allah mencari orang yang berzikir. Itu tugasnya. Itu hadis Nabi, tapi dalam bentuk cerita. Diceritakan dalam kitab ini. Itu hadis Nabi, panjang hadisnya. Hampir 1 lembar hadis, tapi dalam bentuk cerita. Jadi tugas malaikat ini hanya jalan-jalan, tugasnya mencari orang yang berzikir. Ketika dia bertemu dengan orang yang berzikir, lalu malaikat ini bilang, hai orang yang berzikir, kamu perlu memo. Buat memo, biar saya bawa kepada Allah. Tulis. Kalau nggak ada memo, nggak bisa kamu tulis, kamu katakan saja. Kalau nggak mau kamu katakan dengan lidahmu, katakan saja dengan hatimu. Nanti saya akan bawa kepada Allah. Lalu, Bu, setelah itu malaikatnya menghadap kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat yang tugasnya jalan-jalan itu. Hai, kamu kenapa kamu di sini? Kamu kan tugas kamu di sana, di jalan apa namanya?
jalan Merak. Kata Allah, ini kan begitu Bu. Tugas kamu kan di sana, dekat jalan Merak sana. Ngapain kamu ke sini? Kata Allah. Lalu jawab malaikat, itulah ya Allah. Saya baru dari sana. Di sana tadi ada orang berzikir. Jadi Allah tanya sama malaikat, dia lihat saya? Enggak ya Allah. Dia enggak lihat engkau ya Allah, begitu rajin dia berzikir. Dia minta apa? Dia minta sorga. Dia lihat sorga? Enggak ya Allah. Dia enggak lihat sorga aja, begitu rajin dia berzikir. Lalu dia takut apa? Takut neraka. Iya ya Allah. Apakah dia lihat neraka? Tidak. Tidak dia melihat neraka saja, begitu rajin dia berzikir. Apalagi kalau dia melihat neraka itu, melihat azab itu. Lalu kata Allah kepada malaikat yang tadi itu, ini saya persaksikan kepada kamu malaikat jalan-jalan, dan kepada malaikat yang ada di sini, saya persaksikan kepada kamu bahwa orang yang berzikir di jalan Merak, orang yang berzikir di jalan Merak itu, ini hadis terjemahan dengan pemahaman ya, terjemahan bil makna namanya. Walaupun di dalam hadis tidak disebutkan jalan Merak. Memang Allah katakan orang yang berzikir di tempat itu salah satunya di jalan Merak. Kata Allah, saya persaksikan kepada kamu malaikat jalan-jalan dan kepada malaikat yang ada di sini bahwa orang berzikir di jalan Merak itu apa yang dia minta saya penuhi. Cuman hanya menunggu waktu. Tidak Allah berikan hari ini, Allah berikan besok. Tidak Allah berikan besok, Allah berikan minggu depan, tahun depan. Insya Allah. Dan semua dosa-dosanya sudah saya ampunkan, kata Allah. Rupanya malaikat yang tugasnya jalan-jalan tadi, ada yang usil satu orang. Kayak kita juga, Bu. Kita ini biasanya kalau kita ke sana, ada yang usil satu orang. Saya mau duduk di depan, kalau belakang saya nggak mau. Nah ini usil nih. Di Aceh banyak, tapi di Medan nggak ada. Kalau kita ajak, ayo kita majelis ke sana. Ini mobil sudah ada. Saya mau, tapi duduk di depan. Kalau belakang. Rupanya malaikat ada juga yang usil, Bu. Ini tunjuk tangan malaikat yang satu ini. Ya Allah, tunggu ya Allah. Apalagi kamu? Begini ya Allah. Tadi di sana di jalan Merak itu ada satu orang tujuannya bukan pergi berzikir. Tapi tujuannya pengen lihat-lihat. Ngapain sih mereka? Tujuannya bukan pergi berzikir, mau lihat-lihat. Ada satu orang nih. Ini sudah dilapor sama malaikat nih. Orang di sini ada satu orang, tapi nggak banyak, cuma satu orang. Dia pengen lihat-lihat aja, tujuannya bukan berzikir. Terus kata Allah, apa jawab Allah? Humul julasa la yasqa jalisuhum. Kalau bahasa kita, orang-orang yang dia walaupun dia bukan tujuannya berzikir, dia hanya kebetulan lewat, ataupun dia pengen lihat-lihat saja, tapi dia duduk bersama orang yang berzikir, orang itu pun sudah saya ampunkan dosanya oleh Allah. Bahagia nggak, Bu? Apa kebahagiaan orang yang beriman? Kebahagiaan orang yang beriman yang paling bahagia, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Ujungnya dia mendapat husnul khatimah. Ini semua, Bu, kita bisa berkumpul di sini. Ini atas semua jerih payahnya Bang Ronald. Kita berdoa semua kebaikan Bang Ronald ini dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat dan cita-citanya, dan juga hajat dan cita-cita kita semua. Cukup sampai di sini, sudah lewat jam 11 lewat 5 menit. Mohon maaf, Bu,
atas semua bahasa-bahasa Walid yang kurang tepat, yang kurang berkenan, atau yang kurang bagus. Nah, di situ Walid mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga Walid mohon doa besok kami berangkat umrah, ada rombongan sekitar 11 orang berangkat umrah, insya Allah sehat, selamat, dan mendapatkan umrah yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita di lain waktu dapat bertemu kembali, dan kita semua yang hadir di sini bisa bertemu dengan Abuya, bisa melihat Abuya. Sebab kata Nabi SAW, siapa yang melihat wajah ulama-ulama yang saleh, kalau senang hatinya, bergembira hatinya, Allah akan hapus dosa-dosa. Jadi cukup sampai di sini kita berzikir sejenak, barang 5 menit atau 10 menit. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita niat dalam hati kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita baca istighfar, kita ingat dosa-dosa dan kesalahan kita berselawat kepada Nabi sambil kita bertawasul kepada Nabi mengharap syafaatnya, dan lalu kita rabitah kepada guru mengharap kuyutatnya, lalu kita berzikir kita melatih pada saat kita berzikir itu kita kosongkan pikiran-pikiran kita, yang ada itu hanya Allah. Setidak-tidaknya kita membayang-bayang asma Allah, seakan-akan asma Allah itu tertulis di hati kita. Sambil kita rabitah kepada mursyid, rabitah kepada guru, kita berzikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya
الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا
بهذا الوعد إن شاء الله إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور